Nah, teman-teman itu yang ingin menjadi konten kreator YouTuber tetapi banyak mikir mau mulai dari mana. Pertama-tama, teman-teman itu sendiri itu harus mulai saja langsung buat sebuah channel ya. Kalau memang bisa membuat channel ya. Tapi saya rasa bisa lah membuat sebuah channel ya. Kalau sudah memiliki email Google saja, itu bisa langsung buat channel, teman-teman. Nanti teman itu akan paham bagaimana caranya bisa membuat logo ataupun juga judul, deskripsi tag, atau mungkin juga membuat sebuah logo lah ya, membuat nama logo juga ya. Nah, dan di sini poin pentingnya adalah langsung saja teman-teman ya, jangan langsung banyak mikir. Karena apa? Pengalaman saya sendiri dulu itu adalah bahwa saya itu sendiri ya, itu langsung cari-cari sendiri, teman-teman. Dan ditambah saya dulu itu yang namanya motivasi untuk saya menjadi content creator YouTube itu flashing orang ya, teman-teman ya. Itu apa? Ini gajian orang ini jutaan setiap bulan ya. Ternyata apa? Nggak semudah itu. Tapi di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman ya, ingin mengatakan bahwa ya, teman-teman yang menjadi konten kreator YouTube itu pertama mulai saja langsung. Oke. Setelah itu, teman-teman itu sendiri jangan lupa hidup dan juga YouTube itu tidak semudah itu ya. Tidak semudah apa yang teman-teman itu lihat. Kayak semacam di telapak tangan dibalikan, ini nggak semudah itu. Apalagi teman itu sendiri mungkin inspirasi atau motivasinya yaitu orang melihat orang lah postingan di sosial media lah ya, seperti Facebook lah ya, yaitu apa, gajian puluhan juta dari YouTube setiap bulan. Kamu mau nggak? Siapapun pasti mau. Hanya saja teman-teman itu sendiri tuh jangan langsung menelan mentah-mentah seperti itu. Tapi kita akui sendiri, saya dulu itu 1 atau 2 tahun atau beberapa tahun lah ke belakang ya, kita aku sendiri di tahun pertama atau kedua atau berapa lah ya, pokoknya sudah lupa lah. Itu motivasinya di situ, teman-teman. Oh ya, gaji YouTube begini begini begini, kayak seakan-akan bahwa YouTube itu semudah itu. Ternyata enggak, teman-teman. Jadi di sini kalau teman itu sendiri masih banyak mikir juga menjadi content creator YouTuber, itu baru di tahap awal. Di tahap awal bahwa oh, jadi konten kreator YouTube itu baru mikir-mikir. Padahal apa, teman-teman, menjadi konten kreator YouTube itu oke, mungkin teman itu sendiri punya kendala awal itu dipikir-pikir, akhirnya nggak buat channel ya. Oke, tapi setelah yang berikutnya segera buat channel. Setelah buat channel, ternyata buat channel itu nggak semudah itu, teman-teman. Jadi yang di sini itu yang masih yang namanya mikir-mikir, segera lakukan saja buat sebuah channel. Nanti di sini itu adalah nanti akan teman itu merasakannya sendiri bahwa membuat sebuah channel itu ternyata nggak semudah itu, tidak sesingkat itu, tidak sepadat itu, tidak sesimpel itu, dan juga tidak semudah itu, teman-teman ya. Apalagi ya, yaitu seperti di awal yang langsung motivasinya adalah duit AdSense. Oke teman-teman, oke, kita paham betul. Saya merasakan apa yang dirasakan teman-teman. Nah itu misalkan ya oke, karena punya channel YouTube, apalagi kalau bukan AdSense yang dikejar ya kan, kita akui teman-teman, lakukan saja. Nanti setelah teman-teman itu sendiri lakukan saja ya teman, jangan banyak lagi mikir, segera ke langkah berikutnya, buat channel. Setelah di tahap buat channel, teman-teman itu sendiri akan merasakan ternyata yang namanya buat channel YouTube itu susah ya. Ternyata buat channel YouTube itu baru juga sehari 2 hari sudah kena mental ya. Ternyata setelah 1 minggu, walah, viewsnya nggak ada, atau mungkin ada views tapi sedikit. Boro-boro bisa dapat AdSense ya, subscriber kok susah. Atau mungkin juga nih kapan nih bisa mencapai syarat monetisasi nih. Nah, para YouTuber pemula pasti akan langsung berkata atau bermimpi sepanjang itu, percaya atau nggak percaya, terserah teman-teman ya. Saya merasakan sendiri, teman-teman ya, tapi yang dirasakan saya itu dulu itu 1 tahun atau 2 tahun lah ya. Tetapi itu alhamdulillah saya merasakan AdSense sih. Tapi ya itu di berminggu-minggunya atau berbulan-bulannya itu, saya yakin teman-teman itu sendiri tanpa AdSense itu nggak kuat, nggak ngerti. Atau mungkin teman-teman itu punya tenaga seperti saya dulu. 1 tahun pertama oke lah, masih kuat teman-teman, masih kuat di 1 tahun pertama. Di tahun kedua
alhamdulillah ada sedikit ya, yaitu bisa dimonet, itu sekitaran 1-8 bulan ya. Tapi jangan salah, itu baru syarat monetisasinya teman-teman ya. Itu yang saya rasakan ya teman-teman ya, bukan kata orang lain. Itu seperti apa yang saya alami. Jadi poin pentingnya di sini adalah lakukanlah teman-teman di tahap berikutnya lagi. Jangan lagi banyak mikir lagi, tetapi langsung mulai saja. Nanti teman-teman itu rasa penderitaan dan juga menjadi seorang konten kreator YouTuber pemula yang tanpa pengalaman sendiri ya, tanpa pengalaman lah ya, nanti akan merasakannya sendiri. Kalau memang teman itu sendiri nggak percaya juga dengan kata-kata saya, lakukan sendiri teman-teman. Lakukan, yaitu di langkah berikutnya. Jangan banyak mikir lagi. Karena apa? Kita nanti akan belajar dari pengalaman. Saya sendiri di sini tuh bercerita bukan karena nggak merasakannya sendiri. Saya merasakannya sendiri teman-teman. Membuat sebuah channel, tidak ada guru, tidak ada mentor, tidak ada yang mengajari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya setahun lah ya. Setahun itu tanpa AdSense sebuah channel itu pahit. Tetapi kalaupun sudah ada AdSense ya, yaitu yang hampir 2 tahun ya, saya sendiri ya, ternyata alhamdulillah gajian pertama, di gajian keduanya alot, gajian keduanya itu sekitaran 1 tahun lebih ya. Bayangkan sendiri kan, kita kan berharapnya melalui channel YouTube itu kan setiap bulan ya kan bisa gajian, ternyata enggak teman-teman. Jadi sebelum memiliki pengalaman pahit seperti saya, kalau memang teman-teman itu sendiri memang di sini masih banyak mikir ya, itu lakukan sendiri melalui dengan pengalaman atau keyakinan teman-teman itu sendiri. Silakan lakukan saja. Jadi nanti akan nemu nih, ibarat kayak soalnya. Soal ini menurut teman-teman itu jawabannya sudah benar. Setelah dikoreksi oleh si guru, ternyata jawabannya salah. Oh begitu, ternyata jawabannya salah. Ya wis, tinggal apa? Tinggal diperbaiki. Toh ternyata sebelumnya jawabannya salah. Oh sekarang cari tahu kebenarannya. Apa nih kira-kira jawaban yang benar? Nah seperti itulah yang saya maksudkan. Jadi teman-teman, jangan hanya banyak mikir saja ingin menjadi konten kreator YouTuber. Setelah action lah, mulailah. Nanti setelah berminggu-minggu, ya pertama sih berhari-hari dulu sih, berhari-hari dulu, berminggu-minggu dulu. Kalau sudah sanggup, nanti sebulan gak sanggup, 2 bulan gak sanggup, berhenti. Tapi kalau masih terus lanjut, oke, 3 bulan, 4 bulan, sampai sanggup 1 bulan, 1 tahun, belum ada AdSense, mas teman-teman masih kuat, bagus, lanjutkan. Nanti dari semua pengalaman tersebut itu, nanti teman-teman itu akan merasakannya sendiri. Nah setidaknya itulah tahapan yang dilanjutkan teman itu sendiri. Jikalau memang teman itu sendiri itu masih banyak mikir, saya menjadi konten kreator YouTuber harus mulai dari mana, mulai aja dulu langsung teman-teman. Nanti dimulai dari pengalamannya tersebut ya, dimulai dari langkah-langkahnya itu ya. Nanti teman itu akan merasakannya sendiri. Oh ternyata saya dulu kesalahannya di sini, saya kesalahannya ini, lalu apa setelahnya, diperbaiki teman-teman. Misalkan dulu nih sudah buat sebuah channel, ternyata niche kontennya amburadul ya, niche kontennya 2-3 niche langsung ya, atau gado-gado, diubah, diperbaiki dengan cara yaitu satu niche saja, jangan campur aduk. Itu untuk ilmu yang satu niche. Mungkin ada sih sebuah niche konten yang campur aduk atau amburadul ada, tapi emang paling mudah itu di sini yang difokuskan, yang dipikirkan adalah produksi videonya teman-teman. Tetapi itu mungkin ilmu yang lain ya. Tapi di sini saya merekomendasikan teman-teman itu dengan satu niche saja, jangan yang campur aduk, jangan yang gado-gado. Nah itulah ya teman-teman ya, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman ya. Mulai aja dulu teman-teman, jadi menjadi konten kreator YouTube. Jangan lagi banyak mikir, karena dari langkah-langkahnya tersebut nanti teman-teman itu akan mencari sendiri, mencari pengalaman sendiri, merasakannya sendiri. Kira-kira oh ternyata saya buat channel itu, buat logonya belum ngerti teman-teman. Nah cari tahu, pasti akan belajar dari situ. Apa cara menulis judul, cara menulis tag, cara menulis deskripsi,
cara membuat judul yang sesuai dengan CEO lah ya, sesuai ranking. Nanti teman-teman itu sendiri akan belajar dari situ. Jadi teman-teman itu sendiri yang ingin menjadi konten kreator YouTuber, mulai saja langsung teman-teman. Nanti belajar melalui dari situ kesalahan-kesalahannya tersebut. Semoga teman-teman itu paham ya dengan apa yang saya katakan dan saya jelaskan ini. Semoga teman itu bisa suka dengan channel ini, ya di like, kalau enggak apa-apa. Dan jika teman itu sendiri itu ingin mengikuti semua tips-tips saya yang sesuai dengan pengalaman saya sendiri ini, yang benar-benar pahit sekali ya, bertahun-tahun di YouTube itu belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tetapi itulah namanya hidup dan juga namanya YouTube. Semoga jika teman itu ingin mengikuti channel ini, ya bisa ikuti saja channel ini dengan cara subscribe teman-teman.